atau laporan yang terindikasi kepala desa Labu Kecil ya, terindikasi melakukan pemalsuan. Kami wartakan, kuasa hukum Fahrul gelar konferensi pers terkait kasus pemalsuan ijazah di Nrekang. Konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Fahrul menyikapi dugaan penggunaan ijazah palsu di Kabupaten Nrekang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, berlangsung di Warung Kampung Kuliner, Yalan, AP Petarani Kota Makassar, 26 Maret 2023. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Fahrul terhadap oknum yang saat ini sudah berstatus tersangka yang berinisial AW asal Kabupaten Nrekang, di mana dalam penjelasan jumpa persnya, mengatakan adanya kejanggalan yang ditemukan. Kejanggalan itu, di mana kasus ini, pihaknya temukan perbedaan nomor seri ijazah, yang tertera pada surat laporan kehilangan barang dari kepolisian, itu berbeda dengan surat keterangan pengganti ijazah, dari SD Kecil Labuku, Nrekang, jelasnya. Pihak kuasa hukum Fahrul juga mengatakan akan mengawal terus kasus ini hingga persidangan selesai, tegasnya dalam jumpa persnya. Dan pihaknya juga mengapresiasi Kajari Nrekang dan Polda Sulsel atas kinerjanya dalam menangani kasus ini, terangnya. Berikut penjelasan kuasa hukum Fahrul dalam jumpa persnya di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang hadir pada sore ini, khususnya ketua tim saya, Bapak Hamzah Tabaisa MH. Ya, baik, pertanyaan teman-teman seputar perkembangan perkara atau laporan yang terindikasi kepala desa Labu Kecil ya, terindikasi melakukan pemalsuan. Jadi ketika kita bicara permasalahan secara hukum bahwa ini sudah memang telah terjadi tanda kutip ya, telah terjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kepala desa di salah satu desa Kabupaten Nrekang. Nah, ini ketika terjadi pelaporan itu terjadilah sebuah proses di mana proses pada tingkat lidik sidik itu ternyata hasilnya telah ditemukan dua bukti awal sehingga oleh penyidik, dalam hal ini penyidik Polda, teman-teman Polda, menjadikan oknum kepala desa ini jadi tersangka. Ya. Ketika dalam perjalanan ini sehingga dilakukan proses lebih lanjut dan alhamdulillah setelah diproses kepada Kajati itu muncul tahap 2, di mana tahap 2 itu ternyata SP21. Dan saat ini kemarin itu beberapa yang lalu dilakukan tahap 2 di Kabupaten Nrekang ya, di Kajari Nrekang. Dan dalam penyerahan itu ya kami apresiasi Pak Kajari Kabupaten Nrekang yang melakukan penahanan. Ya, kami tidak tahu apa pertimbangannya, yang penting kami apresiasi persoalan itu. Dan hal ini juga membuat pembelajaran bagi semuanya, termasuk kita juga ya, ketika ingin melakukan sesuatu, marilah sesuatu yang secara baik ya, secara baik. Janganlah kita melakukan sesuatu untuk yang tanda kutip yang tidak baik sehingga berimplikasi pada tindak atau perbuatan pidana. Nah, oknum kepala desa ini ya, Labu Kecil itu sudah terbukti menurut hukum ya, terindikasi ya, kalau saya bilang terindikasi telah melakukan pemalsuan. Pemalsuan apa yang dilakukan? Itu tadi bahwa pemalsuan dilakukan adalah adanya ijazah yang tanda kutip juga kembalikan bahwa itu bukan ijazah yang sesuai seperti apa yang ada di dalam ada prosedur itu. Ya, lebih lanjut saya sampaikan bahwa indikasinya itu adalah di dalam buku induk ini, ya, di dalam buku induk ini tercatat semua siswa-siswa SD Labuku Kecil itu ya yang pernah sekolah dan tamat. Dalam proses tingkat lidik ini dibawakan oleh seseorang saksi dibawa ya, diperlihatkan punya, ternyata nama oknum kepada itu tidak tercatat di dalamnya. Sehingga pertanyaan kita, dari mana ijazahnya itu? Kapan tamatnya? Kalau kita bicara dengan ini. Nah, karena ini dibawa sebagai barang bukti untuk di data yang pernah
ya yang pernah sekolah hingga tahun berapa ya, saya nanti kita lihat tahun berapa berinya ini dibuka-buka nama oknum kepala desa Labu Kecil itu tidak tercatat. Artinya secara gamblang mengatakan bahwa memang oknum itu tidak, tanda kutip, tidak pernah mendapatkan ijazah SD itu. Sehingga itulah jadi proses, sehingga kenapa ada beberapa nanti tinggal saya berikan berkas ya, nanti teman-teman media teman-teman bisa menindaklanjuti seperti apa. Yang jelas sampai saat ini dengan adanya ya penahanan terhadap oknum kepala desa tersebut sudah terindikasi bahwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, ini juga pembelajaran bagi para calon-calon kepala desa dimanapun juga. Lakukanlah sesuatu dengan baik, lakukan dengan yang terpuji, jangan sampai tidak terpuji. Karena kenapa? Ketika terjadi seperti ini kan jadi bumerang untuk kita. Nah, sekarang mungkin harapan kita yang seperti penyampaian temannya, apa harapan persoalan ini, yaitu dengan ditahannya oknum kepala desa tersebut, tentu pelayanan ini tidak berjalan dengan baik, sehingga bukan mengintervensi, bukan juga mengarahkan atau apa, cuma menyarankan jika bisa secepat mungkin ditunjuk pelaksana tugas ya, pelaksana, itu memang kewenangan ada pada Pemkab. Jadi kami tidak mengintervensi bahwa harus ada hotel, itu bukan wewenang kami. Tapi kalau dikatakan tadi apa harapan dari tim hukum persoalan ini, ya sebaiknya pelaksana tugas kepala desa Labu Kecil itu ditetapkan atau ditunjuk ya, agar pelayanan masyarakat Labu Kecil tidak terhambat, ya kan, seperti itu. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan dari ketua tim saya. Setuju, dan saya kira kita semua setuju bahwa hal ini adalah suatu pembelajaran, dan ini ada indikasi tindak pidana. Itu tidak bisa kita membiarkan lagi ini jasa palsu. Jadi kita ini memberikan pelajaran kepada masyarakat dan siapapun juga bahwa melakukan sesuatu itu harus melakukan dengan perencanaan yang sehat. Jangan secara instan memiliki jasa padahal tidak melalui proses. Orang sudah setengah mati belajar sekian tahun, biaya, tapi tiba-tiba terbit jasa yang tidak melalui proses. Jadi ini yang kami tidak bisa biarkan, karena ini akan menjadi presiden buruk kalau kita tidak angkat ke permukaan. Dan alhamdulillah setelah disidik di Polda meningkatkan ke penyidikan. Setelah penyidikan diserahkan ke kejaksaan sudah P21. Berarti ini apa yang dilakukan oleh penyidik itu menurut jaksa sudah lengkap. Demikian kami wartakan dari Makassar. Akmal melaporkan.